Assalamualaikum, halo pemirsa Komal Nasab Official. Ada kehinaan begitu dahsyat sekali selama 5 tahun tanpa berhenti. Ini apakah musibah atau ujian bagi Mbak Alawi? Saksikanlah diskusinya. Nggak apa-apa, Ini yang perlu kehinaan kamu tetap ketahuin. nggak apa-apa. Fodol. Ente menganggap kehinaan Pak Alawi, silakan, haknya ente, nggak masalah. Tapi Iya, nanti di hadapan Allah nanti betul. semuanya itu. Oke, yang perlu kakang ketahuin ya, yang perlu kakang ketahuin Hasan ya, kehinaan terhadap Mbak Alawi ini akan kekal selamanya. Kenapa kehinaan ini kok bisa terjadi? Saya jelaskan kepada kakang, biar kakang tahu. Ya, Kang Bakil. Kenapa kehinaan ini kok terjadi terhadap Mbak Alawi? Sampai begitu dahsyatnya dalam sejarah Islam atau non-muslim, kita tidak pernah mendengar satu kisah, satu cerita, ada satu kaum atau kelompok dihina begitu dahsyatnya. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena ini adalah ulah dari mereka sendiri. Mereka telah merendahkan agama. Mereka telah merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka merendahkan Sang Kholik, Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kok saya mengatakan seperti ini? Buktinya apa? Oke, saya akan uraikan satu persatu untuk kalian biar kalian paham memimpinnya ini. Jangan kelamaan. Sabar dulu. Diam deh kamu. Kamu hanya tamu di room saya. Silakan Anda turun. Kalau nggak suka, buka room sendiri. Oke? Konsentrasi saya. Paham? Saya akan buka satu persatu, saudaraku. Dia telah merendahkan Islam. Bagaimana kok saya mengatakan dia merendahkan Islam? Barang siapa yang tidak percaya dengan Habib, kafir. Dalam Islam nggak ada ajaran seperti ini. Habibnya juga mengatakan umat muslim sejagat raya, apabila tidak mendoakan Habib, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini sudah merendahkan agama. Habibnya juga mengatakan barang siapa yang percaya dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, tapi tidak mengikuti Habib, sesat. Ini sudah merendahkan agama. Habib juga mengatakan Nabi Muhammad SAW serta menantunya, yaitu Sidina Ali karramallahu wajhah, dan juga cucunya yang beliau sayangin, yaitu Sidina Hasan dan Husain. Sabar Kang. Belajar ilmu nahwu terhadap Habib. Habib juga merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ulang mulu dong, itu kan sering Dengan cara ulang-ulang. apa? Dengan cara apa? Kok saya mengatakan saya merendahkan Allah? Habib mengatakan kalau Allah mau menurunkan azab Orang lama atau bosan bala. denger itu, bosan orang lama. Udah paham itu Maaf. semuanya udah paham. Maaf, Iya paham. maaf anjing, Anggap aja tolong udah di mata kamu turun ente anjing. tadi. Sabar dulu. Kenapa kok saya mengatakan mereka merendahkan Allah? Kalau Allah mau menurunkan azab atau bala, dia minta izin dulu terhadap Habib. Pertanyaannya, emangnya Habib ini siapa? Kok sampai-sampainya Rasulullah belajar ilmu nahwu sama Habib? Emangnya Habib ini siapa? Kok sampai Allah pun minta izin dulu terhadap Habib? Makanya jangan heran ya, apabila sekarang Allah menghinakan kelompok ini. Karena dia sendiri yang telah melecehkan Rasulullah, melecehkan Allah SWT, dan juga melecehkan agama. Biar kalian paham, saudaraku. Monggo yang lain. Assalamualaikum Abang Jagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya Ahmadi. Kehinaan sepanjang masa. Jadi bagi kita yang betul-betul mencintai Rasulullah dan mencintai para habaib, dengan judulnya Ahmadi yang menghinakan duriyah Nabi, ya kita intinya sudah tidak heran gitu. Karena gini loh, apalagi cucunya Rasulullah, Mbak Alawi, tidak dihinakan gitu. Rasulullah saja sampai sekarang, Rasulullah saja dari hidup sampai meninggalnya Rasulullah pun masih saja dicaci. Tolong jangan di-mute. Siapa yang mute? Tolong untuk memut. Di mute Silakan. dong, jangan di mute dong.
Karena gini ya, Silakan. Rasulullah saja masih hidupnya itu dihina, dicaci maki, bahkan dilemparin batu, bahkan mau dibunuh itu Rasulullah. Itu seorang Rasulullah loh. Itu kekasih Allah. Nah, yang sekarang yang terjadi sama cucu-cucunya Rasulullah dan kita yang sebagai cinta sama Nabi Muhammad, kita mencintai cucu-cucunya Rasulullah, kita tidak kaget sudah dengan kejadian yang sudah kita perlihatkan, buktikan sekarang ini gitu loh. Jadi buat kalian ya yang tidak percaya atau kalian mau menghina para habaib itu silahkan, karena kita tidak namanya gentar, tidak namanya kaget lagi dengan kalian yang sudah punya sifat yang seperti ini. Kita tidak kaget gitu. Jangankan cucunya Nabi, Rasulullah saja dihina sampai sekarang loh. Rasulullah masih dihina. Siapa yang menghina Rasulullah? Yaitu non muslim. Coba deh kita banyak-banyak bermain di tempat apologet Islam ya. Yang menghina Nabi Muhammad itu dari kalangan orang-orang non muslim, orang oten ya. Terus yang saya selidiki di tempat-tempat iman ini ternyata kebanyakan itu juga banyak juga dari kalangan orang-orang oten gitu. Jadi ibaratnya macam kita yang betul-betul udah cinta sama Nabi Muhammad ya, cinta sama Rasulullah. Sekalipun kalian bikin masalah gimana pun, kita tetap cinta sama namanya Ba'alawi. Kita sudah menyaksikan, kita sudah meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah cucunya Rasulullah. Nah, gimana dalilnya? Nah, banyak kok hadisnya gitu loh. Termasuk Coba kita baca. juga berpanutan sama para kiai atau para guru-guru syekh yang dulu-dulu ya. Coba kita bacakan hadisnya. Enggak, hadisnya mana? Hadisnya Coba baca mana? hadisnya. Al-ulama Nih. warasatul anbiya itu hadisnya. Oh, goblok ini. Kok al-ulama warasatul anbiya? Astagfirullah. Anda menyebutkan Ba'lawi tadi. Anda dengar dulu, Loh, dengar dulu, enggak, dengar Anda dulu, menyebutkan dengar dulu. Ba'lawi itu ada hadisnya. Anda itu Hadisnya makan mana? bombom. Anda itu makan Hadisnya bombom. mana? Yaitu Hadisnya mana? ulama yang dahulu, Astagfirullahaladzim. pewaris para nabi. Oke, sabar dulu. Nah, Sabar terus kita dulu ya. menyalahkan, Sabar dulu. Oke. kita menyalahkan Tunggu sebentar. ulama-ulama Tunggu yang sebentar. Tunggu sebentar, Abang Jago. Tolong artikan al-ulama warasatul anbiya tadi. Tolong artikan, karena kamu tadi bahwa dzurriyyah Nabi itu adalah habaib. Kamu tadi membaca sebuah hadis al-ulama warasatul anbiya. Apa artinya al-ulama warasatul anbiya itu? Monggo. ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu Oke, pewaris para nabi. kalau ulama pewaris Nabi, kenapa kok kamu kaitkan dengan Habib? Padahal Habib yang bodoh lebih mulia. Tunggu sebentar. Habib mengatakan Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Kamu sekarang kok mengkaitkan hadis ini kepada Habib? Gini. Saya jelaskan, saya jawab. Tolong ini satu-satu dijawab ya. dulu. Saya jawab dulu. Saya jawab dulu kata kamu ya, satu-satu ya. Kenapa saya tadi berkata ulama itu pewaris para nabi. Nah, ulama-ulama yang terdahulu, kita sudah meyakini ya, ulama-ulama yang terdahulu, keilmuannya mereka itu tidak dapat Betul. Saya pun juga meyakinin itu. Tapi pertanyaannya apa kaitannya? Gini dong, satu-satu dong. Saya belum. Tolong ini dijawab, apa kaitannya ulama dengan Habib? Karena kamu membaca al-ulama warasatul anbiya, ya betul. Bahwa ulama ini adalah pewaris Nabi. Artinya dalam hadis tersebut bukan al-ulama, al-habib. Al-habib warasatul anbiya, bukan. Seandainya al-habib warasatul anbiya, berarti betul. Karena di sini konteksnya atau kalimatnya al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habib. Habib mengatakan Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama. Sekarang kok kamu bawa-bawa ulama ini gimana? Saya belum habis ngomong loh. Saya belum habis ngomong. Jawab dulu itu. Kita berpanutan ya. Ahmadi meyakini enggak itu Kiai Maimun Zubair itu seorang wali atau seorang alim? Yakin enggak? Dia orang alim. Meyakini enggak? Yakin enggak? Saya yakin. Terus kenapa Kiai Maimun Zubair dari dulu tidak mempermasalahkan nasab ini? Bahkan
Kiai Maimun Zubair pernah berkata, Nggak nyambung dengan hadis itu, nggak nyambung dengan hadis itu, nggak nyambung dengan hadis itu, nggak nyambung, nggak nyambung, kamu yang nggak nyambung. nggak Kamu nyambung dengan hadis makanya itu. hati kamu anjas, jangan kamu macam Loh, bom-bom, kan. kamu macam bom-bom. Kamu apologet, skill emosi Abang Jago. Suka emosi tuh. Bukan masalahnya Oke, mereka sabar. ini gini loh, macam Cucu Nabi emosi. Sabar dulu. Persekusi. Sabar dulu. Jangan bikin-bikin judul yang seperti ini. Kalau kalian memang udah mau menghinakan para habaib, orang kalian gitu. Intinya kami tidak bakal gentar dengan judul-judul kalian gitu loh. Karena kami juga pernah sampai yang sekarang dalam otak saya, jangankan cucunya Rasulullah ya para habaib ya, Rasulullah saja sampai sekarang dimusuhi sama Oten. Nah, apalagi Oke, sabar. Oke, Jadi, sabar, sudah gantian. Oke, sudah, terima kasih waktunya. Terima kasih waktunya. Oke, monggo. Assalamualaikum Kang Andilau. Waalaikumsalam. Aduh, assalamualaikum. Salam. Hormat Dulu deh yang semua. datang daripada ini senior saya Andilau, masa senior dulu. Siap. Biar menanggapin Kang Abang Jago tadi. Siap. Oke. Pertama, saya garis bawahi bahwa al ulama warasatul anbiya itu jelas-jelas Muhibbinnya sendiri mengatakan bahwa beda antara ulama dengan habaib. Itu kata Zulfikar ya, seorang muhibbin akut. Ulama adalah ulama, habaib adalah habaib. Ulama nggak mungkin jadi habaib dan habaib nggak mungkin jadi ulama. Kalau ada habib jadi ulama itu darurat. Itu kata muhibbinnya. Pegang ya, Abang Jago. Jadi beda antara ulama dengan habaib. Betul kata Kang Ustadz Ahmadi tadi. Statementnya Habib-Habib itu satu Habib yang jahil itu lebih mulia dari 70 ulama itu kan standarnya. Berarti standar bahwa beda antara Habib dan ulama. Kedua, bahwa Habib ini bukanlah zuriat Nabi. Habib ini bukanlah cucu Nabi. Maka jangan disamakan ketika kita harus menghormati zuriat Rasulullah. Kita wajib menghormati zuriat Rasulullah. Bahkan sesama manusia lain pun walaupun dia bukan zuriat Rasulullah, kita wajib menghormati. Kan begitu. Persoalannya Habib ini bukan zuriat Rasulullah. Mereka cuma ngaku-ngaku, mereka cuma ngibul, mereka cuma nipu umat dengan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Itu yang perlu difahami. Maka ketika Abang Jago meyakini bahwa Habib Ba'alawi itu sebagai cucu Nabi, dasarnya apa? Sementara menurut kajian ilmu sejarah, tidak ada satupun kitab sejarah di abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijri yang mengatakan bahwa pongkol nasabnya Ba'alawi itu yang bernama Ubed terbukti sebagai putra dari Ahmad bin Isa. Itu menurut ilmu sejarah. Menurut ilmu nasab Ba'alawi ini masuk dalam kategori nasab mardud, nasab palsu. Menurut ilmu genetika, haplogrupnya zuriyah Rasulullah yang asli itu J1, sementara haplogrupnya Ba'alawi itu G. Berarti bukan cucu Nabi. Menurut metodologi isbat, satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengisbat nasabnya zuriyah Rasulullah hanyalah Naqobah. Tidak ada yang lain. Maka ketika ada yang mengklaim sebagai zuriyah Rasulullah, tetapi tidak ada bukti isbatnya di Naqobah Ansab, baik itu yang di Libanon, yang di Basrah, yang di Maroko, yang di Madinah, berarti itu klaim palsu. Itu yang keempat. Kemudian tadi Bang Jago menarasikan, termasuk yang sebelumnya juga menarasikan, kenapa Mbah Maimun Zubair tetap hormat dengan Habib-Habib ini? Karena Mbah Maimun Zubair itu ulama-ulama Nusantara yang nggak hobi untuk ngulik-ngulik, apalagi mencaci maki. Hormatnya Mbah Maimun Zubair itu bukan berarti mengisbat nasabnya Ba'alawi. Karena otoritas tertinggi yang memiliki otoritas untuk mengisbat nasab Ba'alawi adalah Naqobah. Kemudian yang kelima,
menanggapi yang tadi sebelumnya bahwa kiai-kiai Nusantara itu hormat dan tidak pernah membahas nasab. Betul. Karena selama ini tidak ada yang petantang-petenteng mengatasnamakan cucu Nabi kemudian dawir sana dawir sini. Nah, maka setelah 21 abad muncul seorang mujaddid baru, pembaharu Islam Saudaraku, yang bernama tolong Kiai bantu Imaduddin tap Usman layar ya yang di bawah Al-Bantani. ya. Bantu tap layar biar agar akunnya kuat. Bantu tap layar yang di bawah. Karena penontonnya 400 takut terungkap nanti. Monggo lanjut Kang Andi. Ya. Setelah 21 abad muncullah seorang mujaddid baru, pembaharu Islam yang bernama Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang mencoba melakukan penelitian secara ilmiah. Didapati bukti bahwa ternyata nasabnya Ba'alawi ini memang tidak pernah tersambung. Tidak pernah tersambung. Baik itu secara ilmu sejarah, filologi, genealogi, genetika, termasuk bukti isbatnya juga tidak ada. Nah, dulu belum ada ulama-ulama Nusantara yang khusus melakukan penelitian dan pengkajian terkait nasabnya Habib Bani Ba'alawi yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi ini. Nah, maka dulu ulama-ulama kita dasarnya hanya husnuzon. Sama dengan saya. Saya dulu berhusnuzon. Oh, jangan-jangan benar nih. Walaupun Rizik itu hobinya caci maki, mungkin kan gitu. Mungkin suatu saat nanti di akhir hayatnya itu akan disadarkan oleh Allah. Itu husnuzon saya dulu. Walaupun bertentangan ketika mengetahui Rizik itu mengatakan bahwa Gus Dur buta mata, buta hati, segala macamnya. Segala macam penghinaan yang dilakukan oleh Habib Ba'alawi ini dulu saya bertolak belakang. Tapi tidak berani speak up. Kenapa? Karena memang dasarnya adalah husnujon. Nah, hari ini setelah itu terang benderang, terbuka secara gamblang bahwa menurut kajian semua disiplin ilmu, nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, lalu tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mempercayai bahwa Ba'alawi itu zuriat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kenapa saya katakan Kang Ustadz, waalaikumsalam. Saya senantiasa mengatakan begini Kang Ustadz, siapapun itu yang setelah polemik nasab ini berjalan lebih dari 3 tahun, masuk tahun keempat, yang sudah membuka dan diskusi di ruang publik terkait kajian apakah betul Ba'alawi ini tersambung atau tidak, dan menghasilkan satu kesimpulan bahwa 100% nasab Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Setelah ini terbuka dan terang benderang, tetapi masih ada yang mempercayai bahwa Habib-Habib itu adalah cucu Nabi, itulah makhluk terbodoh di muka bumi. Kenapa? Karena keyakinan mereka kepada Ba'alawi sebagai cucu Nabi itu tidak ada dasar. Kita meyakini Islam sebagai agama yang hak pun itu dasarnya adalah ilmu. Kita meyakini Allah itu maha agung dan tunggal, itu pun dasarnya ilmu. Kita meyakini semua itu pun dasarnya ilmu. Tetapi ketika ada yang meyakini bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Kanjeng Nabi tanpa dasar ilmu, itulah makhluk terbodoh di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dibahas. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Monggo Kang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan apa yang ada di tema yang dibuat oleh Kang Ahmad ini sangat menarik. Tapi saya mencoba untuk langsung saja ke sebuah pertanyaan. Kapan fenomena ini terjadi sebenarnya, kan seperti itu. Dalam artian fenomena di mana ada satu klan saat ini menjadi bahan olok-olok, bahan lelucon, meskipun mereka mengaku zuriat Rasulullah. Tentu tidak serta-merta, teman-teman. Hal ini datang tidak serta-merta. Karena menunjukkan bahwasanya yang sekarang ini terjadi, yang mengolok-olok mereka itu kan warga Nusantara sendiri. Itu tidak serta-merta karena menunjukkan bahwasanya warga Nusantara ini mengedepankan adab. Lalu pertanyaannya kapan? Kapan hal ini terjadi? Tentu jawabannya setelah topeng mereka terungkap dan diungkap.
topeng kedustaan yang sudah ratusan tahun didiamkan, diendap. Tapi alhamdulillah ada seorang Kiai Haji Imaduddin yang berani mengungkapkan itu, meng-up itu ke permukaan hingga menyadarkan sebagian besar dari masyarakat Nusantara ini. Gitu loh. Jadi terkadang saya juga sedikit heran ada narasi-narasi yang pada akhirnya menunjukkan ketidakpahaman mereka tentang hal ini gitu loh. Yang hanya membela secara tidak objektif, tidak melalui kajian ilmu. Banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya sudah diungkapkan secara fakta, data, melalui filologi, ilmu DNA. Namun apa? Bagi para mereka yang masih mempercayai, itu memang akan sangat sulit. Kenapa? Kenapa teman-teman? Ratusan tahun perlu diingat. Dan hal ini baru terungkap sekitar 5 tahun inilah. Jadi sangat dipahami, kami bisa memahami kok. Memang sulit untuk merubah. Tapi insya Allah kami tidak akan pernah berhenti untuk mengungkapkan apa yang sebenar-benarnya. Seperti itu. Saya kira seperti itu dulu Kang Ahmadi, sedikit saja. Karena tadi yang panjang lebar sudah disampaikan oleh senior kita, Bang Andi Lau ya. Mungkin itu saja Kang Ahmadi. Oke, assalamualaikum Kang Wawa. Waalaikumsalam. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat Kang. Monggo. Iya. Cuman apa ya tadi Kang Andi Lau mengatakan guru kita Mbah Mun, katanya Mbah Mun tidak pernah mengagung-agungkan Mbah Alawi, atau Mbah Mun tidak pernah nyuruh kita untuk takdim atau nyuruh kita bahwasanya Mbah Mun itu Maaf, Anda salah paham. Anda salah paham. Ini ada. Enggak, saya jelas. Mbah Mun nggak pernah mengisbat nasabah Alawi. Itu ya. Mbah Maimun Zubair tidak pernah mengisbat, itu yang perlu dipahamin. Masalah hormat, Mbah Mun menghormatin karena beliau adalah seorang ulama. Hormat karena beliau seorang ulama. Oke, Monggo lanjut. Kita jangan framing ya. Jangan framing ya. Ya, kita garis bawahi. Kita sebagai santrinya Mbah Mun itu sering ke santrinya bahwasanya Mbah Alawi itu bukan Mbah Alawi, Habib ini keturunannya Rasulullah. Sering. Kalau ke medsos memangnya enggak pernah. Anda punya buktinya enggak, Bang? Kita santrinya, Bang. Ya, buktinya ada enggak tertulis rekaman gitu, Bang? Ngapain guru Ki? Nah, kalau di kitab saya ada. Enggak ada buktinya enggak Anda ketika Anda menjadi santri? Saya ini santrinya. Saya ada buktinya tertulis enggak? Ada bukti tertulis enggak? Ngapain keterangan guru kalau masalah beliau turunnya berarti Rasulullah? Anda memfitnah, Bang. Kalau seperti itu memfitnah gitu loh. Jadi janganlah membawa-bawa seperti itu gitu loh. Ya, terus jangan fitnah Mbah Mun ya. Jangan fitnah Mbah Mun ya. Kalau enggak fitnah, ini saya meluruskan. Jangan fitnah Mbah Mun. Mbah Mun nggak pernah mengisbat nasabah Alawi dan nggak pernah mengatakan Balawi itu zuriyah Nabi. Kalau memang ada, buktikan kitabnya. Loh. Gimana sampai ini? Ada kitabnya enggak? Ngomong itu harus ada bukti. Ada buktinya enggak? Jangan dusta, Bang. Kita ini sebagai santrinya, Bang. Manusia santrinya itu iya, wajar salah, tapi jangan bohong. Apalagi memfitnah guru-guru Nusantara. Lah iya, sampean memfitnah guru kita tadi itu, Bang. Memfitnah apanya? Saya katakan Mbah Mun itu tidak pernah mengisbat nasabah Alawi. Hormat iya. Terus apakah dari sampean tadi yang ngomong bahwasanya di kitab, apakah menghormat itu bukti isbat? Loh, gimana sampean ini? Bukan hormat itu bukti isbat. Enggak level nih. Enggak. Ini santri nih. Ini Bawa.
tolong yang lain diam dulu biar Host, izin tolong host. yang Ya, biar tolong yang diam diskusinya itu tolong better, host. ya tolong yang lain diam dulu, biarkan dia sampaikan dulu, nanti ada yang menyanggah. Monggo, silakan dulu Kang Wawa. Ya, Silakan. kalau kita sebagai santrinya nggak perlu bangun harus kita bangun suruh nulis gitu, nggak perlu. Keterangan kita ngaji itu cukup. Bagi kita sebagai santri itu aja cukup. Terus apa tadi yang dikatakan oleh Bang Andilau bahwasannya katanya kita bukan ahli nasab. Kita tetap di pondok pesantren itu yang diajarkan ya cuman nahwu dan lain-lainnya itu. Tentang masalah apa itu kitab-kitab sejarah atau kitab nasab bahwasannya Mbak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Emangnya ada bahwasannya di kitab-kitab mulai tahun berapa Hijriah itu sampai sekarang ada kecuali ke Imaduddin. Sebelum-sebelumnya enggak ada, Bang, gitu loh. Nanti saya paham, panggil Anda debat nasab Tolong gitu sabar loh. Kang Imam, tolong Kang Imam sabar, jangan ditanggapin, biarkan dulu dia selesaikan dulu saudaraku. Sabar dulu ya, monggo lanjut Kang dulu. Silakan. Ya, pertanyaannya itu, emangkah ada dari kitab-kitab sejarah atau nasab bahwasannya Mbak Alawi itu bukan keturunan Rasulullah? Satu. Cuman di era sekarang ini Imad mengatakan bahwasannya Mbak Alawi bukan keturunan Rasulullah. Terus kita mengiblatkan keyakinan kita itu tetap ke guru, Bang, gitu loh. Tetap ke guru kita bahwasanya guru kita adem ayem sampai sekarang adem ayem. Benar Bang, kata saya potong sebentar ya, biar nggak narasinya ke fitnah. Anda tahun berapa, alumni berapa? Saya alumni tahun 2009, keluar 2017. Oke, saya cek ya. Oh, Itu nama aslinya Yai. Iya, jelas nama aslinya. itu aja lah, Bang. Jangan turun dulu. Bahwasanya anak putunya Mbah Mun sampai sekarang tetap ke Habaib itu nggak ubah. Kang Ahmadi, matur nuwun sebelumnya. Oke, saya coba tanggapi ya. Ya, tunggu sabar Kang Andilo, sabar dulu biar teratur ya saudaraku, karena saya yakin semuanya ingin mau menyampaikan suara hatinya atau unek-uneknya, baik yang dari Muhibbin atau dari protesis. Kenapa Habib ini kok dihina sebegitu hina-hinanya? Silahkan Anda sampaikan di room ini kenapa dan ada apa. Dulu ada satu klan yang sangat dimuliakan, yang sangat dijunjung tinggi, dan yang sangat diagung-agungkan, kok sekarang kok malah dihinakan sebegitu hinanya. Ini ada apa dan kenapa? Silakan Muhibbin dan protesis, silakan luahkan isi hati Anda. Ada apa dan kenapa kok orang-orang ini sekarang kok malah dihina? Silakan Kang Yanto. Assalamualaikum Kang Yanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada suhu-suhu semuanya. Luar biasa ilmunya. Makin seru. Sebenarnya masalah nasab ini sebenarnya kan simple menurut saya tuh ya. Kalau Habib yang bikin onar konsisten dari awal, akar masalah dari Bib Rizik dan Bahar yang gak bisa menjaga mulut, padahal ngaku cucu Nabi tapi kelembutannya gak ada, yang ada arogansi dan caci maki, apalagi yang dicaci Kiai Pribumi. Yang kedua, tidak konsisten beliau di media, yang ngaku cucu Nabi harus tes DNA, wajib berubah jadi haram. Jadi mau dipercaya gimana? Selepel Habib, sidiknya gak ada, plan-plan. Akhirnya yang dulu mengumbu-umbu simpati itu sekarang hilang. Karena apa? Dari perilakunya Habib itu sendiri. Akibat arogansi, kebablasan, tidak
tidak bisa menjaga tutur kata, andai kan Habib itu dia belum tutur katanya lembut, tidak arogansi, yakin senusantara tambah takdim ke Habib-Habib itu kalau tidak berbuat onar dari arogansi, caci maki dan mulut kotornya itu. Sebenarnya kalau Habib itu gentle, diturunkan egonya, minta maaf aja, udah sebenarnya selesai. Tapi dia itu akhirnya dia apa? Menjaga pengaruhnya, pengen dilulukan jadi Habib, gak mau disebut selain Habib. Kalau merasa dirugikan oleh tesisnya Kiai, kenapa gak dilaporkan ke polisi? Dia juga gak berani ngelapor ke polisi karena mungkin udah terukur kalau di meja pengadilan minim bukti, sehingga dia takut. Dari minim bukti tes DNA-nya pasti udah takut. Akhirnya diambang-ambang terus sampai 4 tahun ini. Ya mungkin ini qadarullah Allah juga, mungkin cara Allah untuk pelan-pelan orang yang menghinakan orang, terutama yang dihinakan itu kiai pribumi. Saya sendiri itu sakitnya kita di satu Habib bodoh lebih utama di 70 ulama alim. Padahal saya bisa ngaji, bisa Quran tuh bukan dari Habib, mohon sorry. Ini yang jongos juga gak sadar ya. Kalau ninggal mereka itu yang memandikan itu pasti bukan Habib. Orang pribumi lah yang pasti. Habibnya itu paling sembunyi. Kalau ada keributan, pribumi lagi yang harus ke depan, yang dijadikan tameng. Seperti contoh lah agak jauh 50 km itu yang korban kan pribumi. Jadi Habib ini nyantai-nyantai baik, rumah megah mewah kayak sultan, kibin-kibirnya mah kasihan. Ya sadar kibirnya itu, herannya itu. Karena apa, fanatik kita nggak mau tahan belajar, sebelum Kang Yanto. gitu aja. Tahan Terima Kang kasih. Yanto. Tadi sabar dulu. Tadi saya mendengar dari seorang muhibbin ya yang masuk ke sini, apa yang terjadi kepada Habib saat ini, kata muhibbin ini adalah laknat Allah. Kamu sebagai protesis menilainya dengan ada cacian atau hinaan terhadap Habib ini, menurut kamu ini apa? Ini Laknat, menurut saya ya ujian, laknat lah, karena laknat dengan perilakunya sendiri. Laknat dengan perilakunya sendiri. Boleh aja saya pengen puisi sedikit, Mak. Silahkan. Ya pantun aja lah ini. Nasab tak terjaga, akhlak pun hilang. Pergi ke pasar membeli kain, kain dibawa dari kota Madinah. Nasab mulia tak dijaga iman, hanya sombong merusak kehormatan. Terima kasih. Keren, Masya Allah. Assalamualaikum, al-haqqu haq. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Arsa. Iya. Ahakku ayyuttaba. Tak panggil namanya saja Kang Arsa. Siap. Jadi begini ya. Saya ini tidak di dua kubu. Ya. Tidak di mukibin katanya dan mukimat ya. Karena masalah itu sebelum ini muncul, di antara mereka itu sudah ada masalah dengan Arsa, Bang Ahmadi ya. Kurang lebih antara tahun 2000